Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab Al-Yaqutin Nafis fi Mazhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Selesai kemarin pada pembahasan terkait dengan sholat jamaah, pada sunnah-sunnah dan makruh-makruh sholat berjamaah. Sekarang pindah kepada pembahasan yang baru terkait dengan sholatu ahlil a'dzar, yakni sholatnya orang-orang yang memiliki uzur. Sholat ahlil a'dzar yang dimaksud dengannya adalah pembahasan seputar qashar dan jamak sholat, karena orang yang melakukannya adalah orang yang memiliki uzur. Kata beliau rahimahullah, memberikan judul al-qasru bis safari wal jam'u bihi wa bil matari wal maradi wal marad. Kata beliau rahimahullah, pembahasan mengenai mengqasar salat disebabkan oleh safar, dan pembahasan menjamak salat disebabkan safar, hujan dan sakit. Ya, di sini dari awal penulis rahimahullah sudah menyebutkan perbedaan mendasar antara qashar dengan jamak. Tentu saja dari sudut pandang definisi juga jelas ya. Mengqashar memendekkan, menjamak yang menggabungkan, itu saya kira jelas. Cuman di sini nanti kita akan terangkan lebih lanjut ya. Cuman di sini dari judul beliau rahimahullah menyebutkan perbedaan antara qashar dengan jamak dari sudut pandang sebabnya. Kapan seorang boleh mengqashar, kapan seorang boleh menjamak. Beliau mengatakan bahwa qashar itu sebabnya cuma satu. Tidak boleh seorang mengqashar dengan sebab apapun kecuali satu sebab ini saja, yaitu sebabnya adalah safar. Jadi safar adalah satu-satunya sebab keadaan di mana seorang boleh mengqashar. Makanya kadang ada orang bertanya, kalau ada orang sakit boleh nggak mengqashar? Tidak ada qashar. Ya, qashar itu sebabnya cuma satu, yaitu safar, itu saja. Itu pun safarnya jarak jauh, seperti yang akan diterangkan nanti. Karena safar itu ada dua, ada safar jarak jauh dan ada safar jarak dekat. Safar jarak dekat itu adalah dimulai seorang keluar dari kampungnya sampai sekitar, ada perbedaan ya, ada 76 kilo, ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 83 kilo. Kalau kita mau mengambil pertengahan ya sampai sebelum 80 kilo. Jarak safar 80 kilo ke atas itu sudah dikatakan safar jarak jauh. Jadi kalau kurang dari 80 kilo itu masih dianggap safar jarak dekat. Kalau sudah 80 kilo ke atas sudah dianggap safar jarak jauh. Nah, qashar ini hanya berlaku bagi safar jarak jauh, tidak berlaku untuk safar jarak dekat. Maka kalau safarnya kurang dari 80 kilo tidak ada qashar. Misalnya di sini pergi ke Bira, Bira nggak sampai 80 kilo dari sini, jelas ya, nggak sampai, maka tidak ada qashar. Walaupun ke Bira itu safar. Ya, ke Bira itu safar, tapi safarnya dianggap safar jarak dekat. Jelas sampai sini? Jadi satu-satunya yang membolehkan seorang mengqashar adalah kalau safar. Itu pun safarnya jarak jauh. Jarak jauh. Baik. Sementara menjamak sholat, boleh menjamak sholat dengan dua sebab. Sebab yang pertama karena safar, juga safar jarak jauh, maka tidak boleh menjamak sholat
kalau jarak safarnya belum sampai 80 kilo, enggak ada. Safar atau jamak nanti boleh dilakukan kalau jarak safarnya lebih dari 80 kilo lebih. Kemudian sebab yang kedua adalah hujan. Nanti akan diterangkan bahwa hujan merupakan salah satu sebab bolehnya menjamak. Tapi itu hanya berlaku bagi jamak takdim, tidak boleh jamak takhir karena hujan. Hanya boleh jamak takdim, itu pun kalau terpenuhi syarat-syaratnya, akan diterangkan nanti. Dan yang ketiga, ini dua disepakati. Dan sebab yang ketiga di sini penulis menyebutkan pendapat sebagian ulama. Ini bukan pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, ini merupakan pendapat dalam mazhab Imam Malik, Imam Ahmad. Namun ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu sakit. Ya, yaitu apa? Sakit. Yakni diperbolehkan menjamak sholat karena sakit. Jadi kalau orang sakit di rumah sakit misalnya, ya dia kesulitan dengan syarat tentunya sakitnya menyusahkan dia, merepotkan dia untuk sholat tiap waktu. Akan diterangkan nanti bismillah. Maka orang sakit ini boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar karena dia sakit, tidak sabar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini gambaran global terkait dengan perbedaan jamak dan qasar dan jamak dalam hal sebabnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekedar mengingatkan bahwa ini sudah pernah kita sebutkan beberapa kali, bahwa safar jarak jauh itu ada 4 rukhsah keringanan yang berlaku pada safar jarak jauh. Yang pertama boleh mengqasar, yang kedua boleh menjamak, yang ketiga boleh tidak puasa Ramadan, dan yang keempat mengusap khuf boleh sampai 3 hari 3 malam. Ini khusus bagi musafir jarak jauh. Ya, khusus bagi musafir jarak jauh. Baik. Maka tidak boleh ada orang yang safarnya kurang dari 80 kilo mengerjakan salah satu dari 4 ini. Tidak boleh dia menjamak, tidak boleh dia mengqasar, tidak boleh menjamak, tidak boleh tidak puasa, dan tidak boleh 3 hari 3 malam mengusap khufnya. Dia cukup 1 hari 1 malam saja. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala al-qasru, qasar. Apa itu mengqasar? Kata beliau, al-qasru an tusalla dhuhru awil asru awil isya'u rak'atain. Kata beliau, mengqasar definisinya adalah mengerjakan sholat zuhur atau asar atau isya menjadi 2 rakaat saja. Menjadi 2 rakaat saja. Jelas ya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa qasar itu hanya ada pada sholat wajib, itu pun yang 4 rakaat. Maka tidak ada qasar pada sholat sunnah, tidak ada qasar pada sholat subuh, tidak ada qasar pada sholat maghrib. Yang ada hanyalah qasar hanya pada sholat wajib yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya, dikerjakan 2 rakaat. Jelas ya? Di awal Islam, sholat zuhur, asar, dan isya itu cuma 2 rakaat. Itu di awal-awal Islam. Ya. Ketika turun pertama kali diterima sholat 5 waktu di peristiwa Isra dan Mi'raj, itu kan diperintahkan sholat 5 waktu. Nah, waktu itu zuhur, asar, isya masih 2 rakaat. Jadi belum ada sholat 4 rakaat ketika itu, belum. Jelas ya? Jadi diterima turun dari langit pertama kali ketika Mi'raj, tidak ada sholat 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 3. Itu dulu. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, saya lupa berapa lama tepatnya, ya. Yang jelas setelah pindah ke Madinah, baru kemudian ditambahkan. Baru kemudian apa? Ditambahkan. yakni ketika mukim maka ditambahkan 2 rakaat. Ditambahkan 2 rakaat. Dan ketika safar maka dikasih opsi, mau seperti dulu 2 boleh, mau tetap 4 seperti sekarang juga boleh. Jelas ya? Iya. Karena itulah beliau mengatakan, apa hukum mengqasar? Hukum mengqasar wa huwa jaizun lil musafir faqat. Qasar itu hukumnya jaiz, boleh saja. Tidak dibilang wajib, tidak dibilang sunnah mengqasar, enggak. Hukum asal mengqasar itu jaiz, artinya
boleh mengqasar, boleh 2, boleh tetap 4. Ya, sampai sini? Iya. Jadi hukum asal mengqasar salat adalah jaiz, tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram. Asalnya mubah. Baik. Tapi hukum mengqasar ini sebelumnya dikatakan di sini lil musafiri faqat, hanya bagi musafir saja. Itu pun kita katakan safarnya harus jarak jauh. Baik. Kita katakan atau beliau mengatakan bahwa hukum safar itu jaiz, mubah, boleh. Nah, segala sesuatu yang mubah itu bisa berubah hukumnya kalau ada faktor eksternal yang datang mempengaruhi hukum. Karena itulah para ulama mengatakan terkadang qasar bisa menjadi wajib. Terkadang qasar bisa menjadi wajib. Kapan qasar bisa menjadi wajib? Kalau misalnya seorang musafir kemudian dia ketiduran sholat zuhur dan dia bangun di penghujung sholat zuhur. Dia musafir, dia bangun di penghujung sholat zuhur. Sudah mepet waktunya sholat zuhur habis. Nah, dia ini musafir ini kalau dia sholat 4 rakaat tidak cukup waktu, akan nyebrang ke waktu asar. Baik. Tapi kalau dia sholat mengqasar maka masih dapat waktu zuhur dalam waktu. Maka di sini kita katakan wajib bagi dia mengqasar zuhur. Demikian pula kita katakan pada asar, demikian pula kita katakan pada isya. Yaitu kalau dia kerjakan 4 rakaat dan cukup waktu, tapi kalau dia mengqasar cukup waktu, maka di sini wajib dia mengqasar. Baik. Yang kedua, kadang mengqasar hukumnya sunnah. Kapan mengqasar hukumnya sunnah? Pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau jarak safarnya itu 3 marhalah. 3 marhalah sekitar 120 kilo. Ya. Jadi safar jarak jauh itu mulai dari 80 kilo. 80 kilo sampai 119 kilo itu hukum qasarnya mubah. Tapi kapan sudah sampai 120 kilo sunnah, lebih cenderung ke sunnah. Disunnahkan dia mengqasar. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan kalau safar sudah sampai 120 kilo wajib qasar. Tidak boleh tidak mengqasar, wajib mengqasar. Maka untuk menjaga pendapatnya Imam Abu Hanifah, para fuqaha mengatakan kalau sudah sampai 120 kilo sunnahnya dia mengqasar. Walaupun asalnya qasar itu jaiz, boleh saja, tapi kalau sudah sampai 120 kilo hukumnya berubah menjadi sunnah. Kapan lagi sunnah? Bagi seorang yang ditokohkan, seorang alim, ya, tokoh agama, pemuka masyarakat yang dia dicontoh amalannya oleh orang-orang, maka dalam kondisi seperti ini ketika dia safar bersama orang-orang, maka disunnahkan dia mengqasar untuk memudahkan apa? Memudahkan orang-orang yang mengikutinya. Kan begitu. Karena orang-orang yang mengikuti mengatakan, "Wah, ustadz kiai saja mengqasar. Kita lebih boleh lagi," kan begitu. Jadi memudahkan orang apa? Untuk beribadah. Jadi keadaan yang kedua, bagi seorang tokoh yang diikuti amalannya dijadikan rujukan dalam agama, dia lebih disunnahkan mengqasar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada keadaan-keadaan lain disebutkan oleh para fuqaha, tapi ini saya kira 2 keadaan yang paling sering terjadi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kata beliau rahimahullah, wa huwa jaizun lil musafir faqat. Mengqasar ini hukum asalnya jaiz, walaupun bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Tapi asalnya adalah jaiz bagi musafir saja. Kapan boleh mengqasar salat? Bi ahada asyara syartan, dengan 11 syarat. Nanti terpenuhi 11 syarat ini baru boleh mengqasar. Ini perhatikan 11 syarat ini. Karena hampir dari kita setidaknya safar mungkin sekali sepekan, sekali dalam 2 pekan, sekali sebulan. Banyak pelanggaran dalam mengqasar salat karena tidak memahami hukumnya. Baik. Syarat yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalatain. Safarnya itu harus safar 2 marhalah. 2 marhalah kata para ulama adalah 2 kali siang atau 2 kali malam, atau siang dengan malam. Jelas ya? Kalau di zaman dahulu kan orang-orang itu
orang-orang Arab, mereka safar kalau mulai malam. Siang itu mereka lebih banyak istirahat karena kan panas. Mereka bikin tenda ya, berteduh, nanti sudah mulai malam baru jalan lagi. Itu di zaman dahulu. Ya. Maka 2 marhala adalah 2 kali perjalanan malam. Dari tenggelam matahari sampai subuh, 2 kalinya. Itu 2 marhala. Atau bagi yang safarnya siang, 2 kalinya siang. Atau kalau yang safar terus-menerus, siang dengan malam. Jadi kalau kita bilang satu res gitu ya. Pagi sampai subuh sampai maghrib dihitung satu res gitu ya. Maghrib sampai subuh satu res lagi. Kita anggap seperti itu lah. Nah, 2 marhala 2 res kayak gitu. Apakah siang dengan malam atau dua kali siang atau 2 kali apa? 2 kali malam. Gitu ya. Baik, jadi kalau perjalanannya nyambung berarti siang sama malam dihitung gitu ya. Kalau dia hanya jalan siang berarti 2 marhala itu 2 kali siang. Kalau dia hanya berjalan malam berarti 2 kali 2 malam. Itu namanya 2 marhala. Baik. 2 marhala ini kata para ulama setara dengan, ini ada perhitungan-perhitungan 48 mil Hashimian, 1 mil itu 4000 langkah dan seterusnya. Ini saya pikir tidak perlu kita paparkan di sini, ini hitung-hitungan ini. Tapi intinya terjadi perbedaan dalam konversinya ke kilometer. Karena kan kilometer ini kan tidak dikenal oleh orang-orang zaman dahulu. Ya, baru zaman belakangan. Nah, yang namanya mengkonversi itu hampir tidak bisa dikatakan tepat, selalu kurang lebih. Karena itulah para fuqaha ketika mengkonversi 2 marhala ke kilometer berbeda-beda. Ada yang mengatakan 76 km, ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 85. Makanya kita katakan tadi kalau kita mau ambil yang pertengahan ya 80 kilo. Ini syaratnya. Ini yang kita katakan tadi safar jarak jauh. Tapi kita berasumsi kita ambil yang 80 kilo. Maka kapan safar kurang dari 80 kilo itu namanya safar juga, tapi safar jarak pendek, jarak dekat. Tidak boleh mengqasar. Tidak boleh mengqasar. Kenapa? Kenapa diberikan batasan di sini 4 marhala yang setara dengan 48 mil Hashimi? Karena para sahabat, kalau nggak salah Ibnu Umar sama Ibnu Abbas, mereka itu safar kemudian mengqasar sholat pada jarak 4 burud. 4 burud itu 4 barit. 1 barit itu 16 mil. Berarti 4 kali 16 berapa? 48 mil. Yang dikatakan di sini oleh para ulama. 48 apa? 48 mil. Jadi ini diambil dari amalan para sahabat bahwa jaraknya adalah berapa? 48 mil. Kemudian disebutkan dalam sejumlah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar dari Madinah ke sini beliau menjama, beliau mengqasar gitu ya. Dari safar dari sini ke sini beliau mengqasar. Nah, para ulama menghitung jarak dari Madinah ke kota yang disebutkan di hadis ya kurang lebih seperti itu, 2 marhala. Sudah sampai sini? Iya. Ketika disebutkan dalam hadis Nabi SAW safar ketika keluar dari Madinah dari sini sampai sini, disebutkan kotanya dalam beberapa riwayat. Nah, para ulama mengukur jarak antara Madinah dengan kota yang disebutkan bahwa Nabi ketika safar ke situ beliau mengqasar, jaraknya sejauh mana? 2 marhala. Karena itulah para fuqaha menetapkan bahwa jarak minimal seorang boleh mengqasar adalah 2 marhala atau 48 mil Hashimian atau sekitar berapa? Sekitar 80 kilo. Sekitar 80 kilo. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Maka tidak boleh mengqasar pada safar jarak dekat, kurang dari 80 kilo. Makanya kita katakan kayak ke Bira atau ke Jeneponto misalnya, ini tidak boleh mengqasar karena tidak sampai 80 kilo. Iya, walaupun safar, tapi safarnya safar jarak dekat, tidak berlaku padanya keringanan qasar. Yang kedua, syarat yang kedua dari 11 syarat, wa ayyakuna mubahan. Safarnya harus mubah. Safarnya harus mubah, yakni bukan safar maksiat. Mubah yang dimaksud di sini yang penting bukan maksiat. Maka termasuk dalam kategori safar mubah, safar makruh. Safar makruh. Itu mubah. Maka orang yang safar walaupun safarnya makruh, yang penting jarak jauh, boleh dia mengqasar.
Karena yang dimaksud dengan safar mubah di sini yang penting bukan maksiat. Baik. Yang mana yang namanya safar maksiat? Yang dilarang mengqasar. Sebelumnya, labas. Safar maksiat itu ada dua. Ada safar yang memang safarnya itu maksiat, zat safarnya, perjalanannya itu sendiri maksiat. Yang kedua, masuk dalam kategori safar maksiat adalah orang yang tujuannya maksiat. Tujuannya apa? Maksiat. Ini dua jenis safar maksiat, safar haram. Yang pertama safar maksiat yang memang perjalanannya dihukum maksiat. Misalnya safarnya seorang istri tanpa izin suaminya. Safarnya seorang perempuan tanpa sendirian, tanpa mahramnya. Safarnya sendirian. Kita katakan sendirian karena safarnya perempuan beramai-ramai itu diperbolehkan. Apalagi dalam ibadah haji. Jelas sampai sini? Dua perempuan sudah cukup menjadi mahram bagi perempuan lain untuk menunaikan ibadah haji. Jelas sampai sini? Akan diterangkan nanti biidznillah dalam bab haji. Ya. Jadi kalau dia safar tanpa izin suaminya atau safar sendirian, maka ini safar maksiat. Tidak boleh dia mengqasar. Apalagi safar maksiat? Safar dengan membawa uangnya orang tanpa izin. Misalnya saya dititipi uang, dititipin sama saya uang. Kemudian saya mau safar dan saya tidak berani meninggalkan uang ini di rumah karena mau mudik. Saya bawa juga uang titipannya orang, tapi saya tidak izin sama yang punya. Maka ini safar maksiat. Sudah sampai ini? Karena ini uangnya orang diamanahkan kepada kamu. Tidak boleh kamu pindahkan keluar kota kecuali tanpa izin. Kecuali dengan apa? Izin bagi yang punya. Sudah sampai sini? Baik. Ini safar apa? Safar maksiat. Jadi perjalanannya maksiat. Yang kedua, ada yang perjalanannya tidak maksiat tapi tujuannya maksiat. Ini juga masuk safar maksiat. Misalnya dia safar untuk berjudi di tempat tujuannya. Ya, walaupun safar jarak jauh tidak boleh mengqasar. Dia safar untuk mencuri di tempat tujuannya dan seterusnya. Baik, safar mendatangi dukun, ya, mendatangi kuburan, keramat, ya, untuk berdoa kepada penghuni kubur misalnya. Ini semua safar-safar maksiat tidak boleh mengqasar. Baik. Kenapa safar maksiat walaupun jarak jauh tapi tujuannya maksiat atau perjalanannya sendiri maksiat tidak boleh mengqasar? Karena ada kaidah yang masyhur di kalangan fuqaha yang berbunyi, ya, ar-rukhsatu la tunaqu bil ma'siyah. Semua keringanan dalam syariat, rukhsah dalam syariat tidak berlaku bagi pelaku maksiat. Ini kaidah dipegang kuat-kuat. Semua rukhsah, mau jamak, mau qasar, mau tidak puasa di bulan Ramadan, semua keringanan dalam syariat tidak berlaku bagi pelaku maksiat. Allah Ta'ala berfirman tentang makan bangkai ketika sudah tidak ada makanan itu, ya, dalam ayatnya apa itu tentang makan bangkai itu, lupa lagi. Kemudian ketika disebutkan tentang pembolehan makan bangkai, ya, illa fi makhmasatin mutajanifin, ya, illa fi makhmasatin ghairu mutajanifil ismin, ya, kecuali bagi orang yang kelaparan dan tidak mencari dosa. Nah, jadi disebutkan ini dan tidak mencari dosa. Dari sini para fuqaha mengatakan maka semua orang yang ingin melakukan rukhsah, karena kan makan bangkai dalam kondisi lapar itu rukhsah. Tapi kata para ulama, tapi kalau dia menginginkan dengannya dosa maka haram dia makan bangkai, tetap berdosa. Misalnya apa? Dia makan dengan lahap. Ya, itu bukan orang darurat kalau lahap. Kan begitu. Jelas sampai sini? Ya, dia makan sebelum dia butuh. Ini tidak, itu namanya apa? Melanggar. Nah, maka dikiaskan darinya semua semua rukhsah dalam syariat tidak berlaku bagi pelaku maksiat. Adapun safar yang wajib seperti haji bagi yang mampu, ya, atau umrah gitu, ya, atau safar yang sunnah seperti safar untuk menuntut ilmu, menyambung silaturahmi, atau safar yang mubah seperti berdagang, ya, atau safar makruh seperti misalnya safar sendirian atau safar, ya, untuk berjualan barang-barang yang makruh dijual,
ini semuanya boleh bagi dia untuk mengqasar. Boleh, jelas ya? Karena yang dimaksud dengan safar mubah di sini yang penting bukan haram. Kemudian syarat yang ketiga bolehnya mengqasar, wa ilmuhu bijawazil qasar. Dia harus tahu akan bolehnya mengqasar. Ini terkait dengan niat. Terkait dengan niat. Ya. Sebelum seorang berniat, dia harus mengetahui ibadah yang mau dia kerjakan. Nah, kalau dia tidak mengetahui ada ibadah yang namanya qasar, tidak tahu bahwasanya sholat bisa diqasar, ya tidak beres niatnya, pasti tidak syah. Misalnya ada orang, saya misalnya sholat qasar, safar, tiba-tiba ada orang mukim penduduk di situ ikut di belakang saya. Iya, afwan, musafir lain, bukan mukim ya, ada orang musafir juga ikut bermakmum kepada saya. Setelah itu saya salam di 2 rakaat karena mengqasar. Dia juga ikut salam. Setelah salam dia tanya, ini sholat apa? Kita cuma 2 rakaat. Saya bilang saya mengqasar. Apa itu mengqasar? Dia baru tahu. Nah ini sholatnya yang 2 rakaat tadi tidak syah. Dan sampai sini dia tidak syah mengqasar, dia harus ulang sholatnya. Dia harus ulang sholatnya. Kenapa? Karena dia mengikuti dalam keadaan tidak tahu akan bolehnya mengqasar. Baik, saya kira ini jelas. Syarat yang keempat, wa niyatuhu iyyahu indal ihram. Ya. Dia wajib meniatkan qasar ketika takbiratul ihram. Wajib. Jadi niatnya mengqasar ikut ke niat salat. Di mana niat salat dimunculkan bersama dengan takbiratul ihram. Ya, misalnya saya salat zuhur qasar. Maka saya munculkan dalam hati bersama dengan takbiratul ihram, usolli fardhu dhuhri qasran. Ya, sampai sini saya niat salat zuhur qasar. Jelas sampai sini ya? Atau usolli fardhu dhuhri rak'ataini tarakhusan. Saya niat salat zuhur 2 rakaat guna mengambil rukhsah. Ini harus diniatkan ketika takbiratul ihram. Kapan dia takbiratul ihram dan dia tidak meniatkan qasar, maka wajib 4 rakaat. Wajib. Tidak boleh dia mengqasar tanpa niat. Kenapa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Asalnya salat zuhur 4. Kalau kamu tiba-tiba mau mengqasar dan kamu tidak niatkan, ya tidak boleh. Tidak syah. Karena setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau ada misalnya ada orang rencana mau mengqasar ini. Sebentar saya mau mengqasar ini. Anggaplah dia sholat zuhur bersama jamaah, ya 4 rakaat. Setelah itu dia bilang, sebentar setelah salam ini saya langsung mau menjamak dan saya qasar asar saya. Ya. Setelah salam, karena dia buru-buru, dia langsung pindah posisi, dia langsung takbir, Allahu Akbar. Cuma niat sholat asar, dia tidak niat mengqasar. Maka di sini dia wajib 4 rakaat, karena dia tidak meniatkan qasar ketika takbiratul ihram. Oh tapi saya mau mengqasar, saya batalkan sholat saya. Tidak boleh asal membatalkan salat, haram. Jelas sampai sini? Kalau sudah terlanjur masuk dalam salat, diharamkan diputuskan salat kecuali memang batal salatmu. Tidak boleh sengaja membatalkan salat. Saya mau mengqasar. Akhirnya dia sengaja apa? Sengaja dia batalkan salatnya, haram. Apa yang dilakukan? Ya, ini kurang lebih sama ya. Tidak perlu dilakukan sebenarnya. Ya. Tapi sebagian menyebutkan misalnya kalaupun dia tetap mau mengqasar, ya sudah dia rubah niatnya itu yang sholat zuhur 4 rakaat tadi itu, dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak, salam di 2 rakaat baru qasar. Tapi kan sama ya jadinya 4. Mending kerjakan 4 sekalian. Jelas sampai sini? Maka niat mengqasar harus saat takbiratul ihram. Tidak boleh sebelumnya, tidak juga setelahnya. Kapan dia sudah terlanjur Allahu Akbar dan dia belum meniatkan qasar, maka dia tidak boleh mengqasar. Dia wajib itmam, sempurna 4 rakaat. Baik, berdasarkan hadis wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan niat itu dimunculkan ketika takbiratul ihram. Karena ini kalau ada yang bertanya kenapa niat qasar itu harus di takbiratul ihram, beda dengan niat apa kemarin makmum atau niat imam itu bisa setelah takbiratul ihram dengan rincian. Kita katakan karena qasar ini merubah kaifiat salat dari asalnya 4 jadi 2. Sehingga itu seakan-akan sholat yang baru, maka dia harus meniatkan apa? Seakan-akan ya, seakan-akan ini perbedaannya signifikan, maka dia wajib meniatkan apa?
qasar ketika takbiratul ihram. Allahu a'lam bissawab. Syarat yang kelima, dawamus safari ila tamamis shalah. Uzur mengqasar berupa safar itu harus ada sampai selesai sholat. Ini kejadiannya misalnya dalam sholat apa misalnya sholat di atas kendaraan untuk menghormati waktu pada kapal misalnya, sholat di kapal. Ya, kita kan sudah sebutkan bagaimanapun sholatnya seorang di atas kendaraan wajib dia ulang ketika turun karena dia dianggap bergerak yang banyak, kan begitu. Dia hanya boleh dia sholat untuk menghormati waktu supaya tidak dikatakan meninggalkan sholat, tapi dia harus ulang ketika turun. Jadi surahnya misalnya ada seorang mengqasar ketika sudah dekat ke dermaga, ya, ke pelabuhan, dia sholat memang, dia bilang saya mau mengqasar sholat. Misalnya dia sholat, tidak sampai sini, pas rakaat kedua kapal bersandar di dermaga, maka di sini uzur safarnya sudah berakhir dan dia belum selesai sholat, paham ya? Maka di sini dia tidak boleh mengqasar, dia wajib menambah 2 rakaat lagi. Jadi walaupun pada saat takbiratul ihram dia niatkan qasar, tapi belum salam tinggal tahiyat akhir, kapal merapat ke dermaga, maka di sini wajib dia berdiri lagi 2 rakaat. Tidak boleh dia mengqasar. Kenapa? Karena uzur safarnya sudah habis dan dia belum selesai mengqasar. Dah sampai sini? Ya, wallahu alam bissawab. Jadi harus sementara safar 6 sampai salam dari sholat qasarnya. Kapan dia belum salam dari sholat qasarnya, kemudian safarnya sudah hilang, status safarnya sudah hilang, maka dia tidak boleh Maka dia tidak boleh mengqasar, harus itmam, harus sempurna. Baik. Yang keenam, wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salati. Yang keenam, kalau dia sebagai makmum, maka dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang menyempurnakan sholat, walaupun pada bagian terakhir dalam sholatnya. Kenapa? Karena makmum, kalau dia bermakmum kepada imam, maka dia harus ikuti jenis sholat imamnya. Kalau imamnya mengqasar, dia mengqasar. Kalau imamnya mengitmam, makmum wajib mengitmam. Walaupun si makmum niatnya mau mengqasar, tidak boleh dia niatnya mengqasar. Kalau misalnya saya musafir singgah di tengah jalan, kemudian saya bermakmum kepada jamaah di sholat, jamaah orang mukim di tempat itu, maka di sini saya tidak boleh meniatkan qasar ketika takbiratul ihram. Tidak boleh, tidak sah niat qasarnya. Kenapa? Saya bermakmum kepada orang yang mutim. Baik. Walaupun saya mendapati tahiyat terakhir, si imamnya tahiyat terakhir, ya, kemudian saya mau ikut berjamaah di tahiyat terakhir untuk mendapatkan pahala jamaah. Karena kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa pahala jamaah masih didapati walaupun selama orang bermakmum, selama imamnya belum salam, walaupun dia tinggal dapat tahiyat terakhir, dia masih mendapatkan pahala berjamaah. Karena itulah selayaknya bagi orang yang sendirian, kalau dia masuk dan dia tinggal sendirian, maka dia langsung masuk ke shaf walaupun imamnya sudah tahiyat terakhir. Tapi kalau dia misalnya berdua atau bertiga, sementara imam tinggal sedikit lagi, maka di sini kata sebagian fuqaha diberikan opsi. Dia boleh tunggu selesai dulu jamaah salam, baru mereka bertiga jamaah sendiri, supaya jamaahnya dari awal, gitu. Baik. Kalau saya misalnya musafir, saya masuk di belakang imam yang mutim, kemudian saya mau mengqasar, saya duduk tahiyat akhir bersama imam, maka saya tidak boleh mengqasar. Walaupun kenapa? Karena saya mendapati sedikit, walaupun penghujung sholatnya imam yang mutim, yang menyempurnakan sholat. Baik. Jadi syarat berikutnya seorang boleh mengqasar adalah kalau imamnya juga mengqasar. Kalau imamnya juga apa? Imamnya juga mengqasar. Kalau misalnya saya musafir, saya mau sholat zuhur 2 rakaat, tapi saya singgah di masjid orang sholat Jumat.
kemudian saya niatkan di belakang imam sholat Jumat mengqashar zuhur, kan sama-sama 2 rakaat, maka ini hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Kenapa? Karena di sini bukan jumlah rakaat yang diperhatikan adalah jenis sholatnya. Imam walaupun 2 rakaat, tapi itu kan sholat Jumat, itu mutim, sempurna itu 2 rakaat. Sementara kamu mengqashar walaupun juga 2 rakaat, tapi kamu mengqashar, maka tidak boleh zuhur diqashar bermakmum kepada imam yang sholat Jumat, tidak sah. Tidak sampai sini? Ya, maka imam dia niatkan ikut sholat Jumat bersama imam, jelas ya? Dia ikut sholat Jumat bersama imam, atau dia niatkan sholat zuhur di belakang imam, tapi ketika imamnya salam dia tambah 2 rakaat. Jelas sampai sini? Ya. Yang lebih utama tentunya dia tetap bermakmum sholat Jumat bersama imam. Kalaupun dia mau mengqashar menjamak dengan asar, maka diperbolehkan menjamak Jumat dengan sholat asar. Tidak ada iskal. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Syarat berikutnya kata beliau rahimahullah yang ketujuh, wa alla yaqtadiya bimashkukin fi safari. Nah, perhatikan. Tidak boleh dia bermakmum kepada orang yang diragukan dia safar atau tidak. Nah, saya musafir nih. Ini masjid lalu orang lalu lalang, memang biasa musafir singgah di situ. Baik. Saya masuk terlambat, dapat orang sholat. Wah, ini orang musafir atau tidak ini? Musafir atau bukan? Memang sih ini masjid musafir, masjid orang lewat, tapi biasanya juga ada orang yang sekitar sini tinggal, datang terlambat misalnya. Bisa jadi gitu. Yang jelas saya tidak bisa pastikan dia musafir atau bukan. Maka di sini saya tidak boleh bermakmum di belakangnya terus saya bilang saya niat qashar, tidak boleh. Wajib niat apa? Itmam. Seperti normal, zuhur 4 rakaat. Nah, ketika ketahuan ternyata imam saya di depan mengqashar, saya tetap wajib tambah 2 rakaat. Karena saya dari awal tidak meniatkan qashar. Dan memang tidak boleh saya niatkan qashar. Kenapa saya tidak boleh niatkan qashar? Karena orang ini tidak jelas bagi saya dia musafir atau bukan. Paham sampai sini? Jadi kalau imamnya tidak jelas dia musafir atau bukan, maka makmum tidak boleh meniatkan qashar. Dia harus meniatkan itmam 4 rakaat. Walaupun kenyataannya setelahnya diketahui ternyata dia musafir dan dia mengqashar, maka tetap saya wajib menambah 4 rakaat. Udah apa? Tetap wajib 4 rakaat. Paham ya? Kapan ini? Perhatikan, kapan ini? Kalau imamnya tidak jelas musafir atau bukan. Masalah yang kedua, perhatikan masalah kedua, imamnya jelas musafir, cuman saya nggak tahu dia mengqashar atau tidak. Bedakan kasusnya kan? Kalau kasus yang pertama, imamnya tidak jelas musafir atau bukan, maka di sini saya tidak boleh meniatkan qashar di belakangnya, tidak boleh. Tidak boleh juga saya bilang saya niat karena ini orang imamnya tidak jelas musafir atau bukan, saya niat saja. Kalau dia musafir saya akan mengqashar, kalau tidak ya tidak boleh niat seperti itu. Itu namanya mentaklik dalam niat, dan mentaklik niat tidak sah. Jelas sampai sini? Jadi syaratnya adalah dia harus pastikan dia musafir. Kalau tidak bisa pastikan musafir atau bukan, maka tidak boleh mengqashar di belakangnya. Sekarang kasus yang kedua mirip dengannya, tapi berbeda hukumnya, yaitu kita sudah pastikan dia musafir. Ini orang musafir ini, saya tahu. Misalnya dari plat mobilnya atau dari barang-barang yang dia bawa, ini orang musafir, bukan orang sini. Cuman ketika saya bermakmum di belakangnya, saya nggak tahu dia akan mengqashar atau tidak. Tapi yang jelas dia musafir. Cuma saya nggak tahu dia mengqashar atau tidak. Kemudian saya mentaklik niat saya. Saya bilang saya niat bermakmum kepada dia, ya, makmuman kepadanya. Kalau dia mengqashar saya mengqashar, kalau dia mengitmam saya mengitmam. Maka ini hukumnya boleh. Artinya kalau nanti imamnya mutim, maka dia juga harus mutim. Kalau imamnya ternyata mengqashar, maka dia juga boleh mengqashar. Jelas sampai sini? Kenapa di sini boleh ditaklik? Dikarenakan sebabnya jelas, dia musafir. Yang meragukan cuma apa? Dia mengqashar atau tidak. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan asalnya nggak jelas dia musafir atau bukan. Jadi asal rukhsahnya itu diragukan. Apakah ada rukhsah atau tidak? Kalau ini asal rukhsahnya ada, tinggal diragukan apakah dia ambil atau tidak. Paham ya? Ini perbedaan yang mirip kasusnya tapi berbeda hukum. Jadi sekali lagi kita katakan, kalau imamnya kita nggak tahu musafir atau bukan, maka tidak boleh niat qashar di belakangnya. Kalaupun kenyataannya dia musafir dan dia qashar, kita tetap wajib 4 rakaat. Karena kita tidak meniatkan qashar, dan memang tidak boleh meniatkan qashar. Kasus yang kedua, kalau imamnya kita pastikan dia musafir,
cuman kita nggak tahu dia mengqasar atau tidak. Maka di sini kita boleh mengaitkan niat. Kita katakan kalau dia mengqasar saya mengqasar, kalau tidak ya tidak. Boleh hukumnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sudah tahu? Syarat berikutnya yang ke-7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8, wa alla yaqsida maudhi'an ma'luman. Afwan, wa yaqsida maudhi'an ma'luman. Jadi safarnya itu harus punya tujuan yang jelas. Misalnya dia bilang, saya mau berangkat ke Makassar, saya mau berangkat ke Jakarta. Tujuannya jelas. Ya, tujuannya apa? Jelas. Ya. Saya mau cari ini, saya mau pergi ke ini. Tujuannya jelas. Atau misalnya dia bilang, saya mau ke timur 100 kilo. Walaupun saya tidak tahu di mana timbanya nanti, ya jelas saya mau ke arah timur 100 kilo. Ini juga termasuk jelas. Walaupun dia tidak tentukan apa ya, tidak tentukan kota apa tujuannya, tapi dia sudah sebutkan saya mau berjalan ke arah timur 100 kilo. Ini kan berarti apa? Tujuannya jelas. Ini juga boleh mengqasar. Ini mencoret yang namanya al-haim. Al-haim itu adalah orang yang melakukan safar dan tujuannya nggak jelas. Buang-buang bensin. Saya dibilang saya mau safar ini, ya mau kemana nggak tahu, sampai di mana habis bensinnya situ berarti. Enggak jelas tujuannya. Ini tidak boleh dia mengqasar, walaupun sampai 200 kilo misalnya, tidak boleh mengqasar. Jelas sampai sini? Tidak boleh dia mengqasar. Ini afwan, saya lagi tidak boleh dia mengqasar kecuali setelah lewat 80. Ya, kecuali setelah apa? Setelah fix. Afwan. Ini berbeda kasusnya. Nah, tidak boleh dia mengqasar sama sekali. Walaupun dia 100 kilo, 200 kilo tidak boleh dia mengqasar. Kenapa? Karena dari awal safarnya tidak punya tujuan yang jelas. Ini sebagian fuqaha ikutkan ke hukum sebelumnya, yaitu ini termasuk safar bukan dengan tujuan syar'i. Contoh lain misalnya dia mau safar pergi tagih utangnya. Dia mau pergi tagih utang sama orang yang berutang sama dia. Ya sebenarnya, tapi dia tidak tahu di mana dia ini. Pokoknya saya mau telusuri dapat sampai di mana, sampai dapat orangnya. Bisa jadi orang itu dalam jarak safar jarak dekat, bisa jadi safar jarak jauh, saya tidak tahu. Pokoknya saya mau datang ke sana, saya akan cari dia sampai dapat. Ini juga tidak boleh mengqasar. Kenapa? Tujuannya nggak jelas. Ini orangnya kemana? Kecuali kalau tujuannya jelas. Jelas ya? Ini namanya apa? Al-haim. Orang yang melakukan safar dalam keadaan tidak punya tujuan yang jelas. Ini tidak boleh mengqasar. Yang ke-9, wa ayyataharraza amma yunafi niyatal qasar. Syarat yang ke-9, tidak boleh dia harus menjaga diri dari hal-hal yang menafikan niat qasar. Misalnya apa? Niat mukim. Niat mukim atau niat itmam. Ya. Misalnya musafir itu kan kalau dia melakukan tujuan ke negeri ke tempat tujuannya lebih dari 80 kilo dan dia akan tinggal di sana tidak lebih dari 3 hari, maka setelah sampai di sana dia tetap musafir. Dia boleh mengqasar di hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh. Hari keempat sudah tidak boleh. Baik? Ya. Tapi kalau di hari kedua dia sudah meniatkan saya niat mukim saja, maka saat itu sudah tidak boleh mengqasar. Karena mukim menafikan niat qasar. Jelas ya? Nah, atau misalnya dia meniatkan itmam. Misalnya begini, saya sudah niat nih sholli fardhu dhuhri qasran misalnya. Saya sudah niatkan qasar. Di tengah-tengah rakaat kedua saya berubah pikiran, enggak jadi mengqasar, saya mau mengitmam. Ya sudah, lanjut saja. Lanjut aja tambah 2. Nah, niat itmam itu menafikan niat qasar yang dia munculkan saat takbiratul ihram. Demikian pula kalau dia asalnya musafir, tapi kemudian dia meniatkan mukim di tempat safarnya, maka juga tidak boleh mengqasar. Karena niat itmam dan niat mukim itu menafikan niat qasar. Wallahu a'lam bissawab. Sudah azan dulu. Azan masuk.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Kemudian syarat yang ke-9, wa alla yashukka fiha. Tidak boleh dia meragukan niat qashar. Misalnya dia sudah terlanjur takbiratul ihram, kemudian dia ragu-ragu, tadi saya niat qashar atau tidak ya pada saat takbiratul ihram. Maka di sini dia tidak boleh mengqashar. Jelas ya? Di sini dia tidak boleh mengqashar, dia wajib untuk mengitmam. Kenapa? Karena dia ragu-ragu dia mengqashar atau tidak. Jadi harus yakin. Kemudian kenapa al yakin la yazul bisyak? Kaidahnya suatu keyakinan tidak boleh gugur dengan keraguan. Yang meyakinkan adalah dia niat sholat zuhur, dan zuhur itu 4 rakaat. Maka tidak boleh dia berpindah dari keyakinan kepada yang meragukan, yaitu qashar. Jelas sampai sini? Tidak boleh dia meninggalkan keyakinan yaitu 4 rakaat menuju kepada hal yang meragukan, yaitu niat qashar. Kalau dia tidak bisa pastikan.
Jelas ya? Maka selama dia ragu-ragu saya tadi niat qasar atau tidak, maka dia tidak boleh mengqasar. Berikutnya wa ayyakuna safaruhu li gharadin sahih. Safarnya itu harus untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, safarnya harus untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Walaupun karena ada safar-safar yang dia tidak haram tapi tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya kata para ulama, safar untuk melihat keindahan bangunan. Jelas sampai sini? Ini safar bukan gharad yang benar. Ya, bukan safar yang dengan tujuan yang benar. Sekedar untuk melihat keindahan bangunan, melihat pemandangan, keindahan pemandangan dan seterusnya. Ini semua bukan safar li gharadin sahih. Jadi kalau ada orang safar dengan niat seperti itu, maka tidak boleh mengqasar. Walaupun itu bukan safar maksiat, tapi itu bukan gharad yang sahih dalam syariat. Bukan tujuan safar yang muktabar dianggap dalam syariat. Bagaimana dengan niat safar untuk menghilangkan kepenatan dan kejenuhan? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan safar dengan niat menghilangkan kepenatan dan kejenuhan itu juga bukan gharadun sahih. Karenanya lah tetap tidak boleh mengqasar. Dan sebagian memandang itu gharadun sahih sehingga boleh apa? Boleh mengqasar. Baik, ini ada dua pendapat terkait dengan safar dengan tujuan untuk menghilangkan kepenatan atau kebosanan. Ya, kejenuhan ya, aktivitas dan seterusnya. Misalnya sekali setahun dia safar untuk menghilangkan pas lagi liburan, untuk menghilangkan kepenatan atau kejenuhan pekerjaan, maka di sini ada dua pendapat. Adapun tujuan untuk sekedar lihat bangunan, untuk sekedar foto-foto di sana, untuk sekedar ini bukan gharadun sahih, tidak boleh bagi dia untuk apa? Tidak boleh bagi dia untuk mengqasar. Baik. Kemudian yang terakhir yang ke-11 wa ayyujawizas sura fil musawwara wal umrana fi ghairiha. Nah, dia nanti boleh mengqasar kalau sudah tinggalkan kampungnya. Bagaimana patokan kampung? Kalau di zaman dahulu patokan kampung itu ada dua jenis zaman dahulu. Ada yang dikelilingi yang dibatasi oleh dinding, ya zaman dulu kan ada dinding besar gitu untuk melindungi serangan dari luar, ya atau sekedar pagar untuk membatasi kampung gitu. Apakah kampungnya dibatasi oleh pagar atau dinding atau yang semacamnya, atau tidak ada pembatas sama sekali? Kata para ulama, wa ayyujawizas sura fil musawwarah. Kalau kampungnya itu berpagar pakai dinding, maka nanti dia boleh mengqasar setelah melewati dinding tersebut. Belum boleh sebelumnya. Iya. Jelas ya? Misalnya satu kampung misalnya jarak dari sini sampai di sini ada 20 kilo. Dia kebetulan rumahnya di sini, tapi dia safarnya ke arah sana, dindingnya di sini. Maka walaupun sudah jalan 20 kilo dia belum boleh mengqasar sampai keluar dari Dari dindingnya. Gitu. Itu kalau pagarnya kalau kampungnya musawwarah, berpakai dinding, pagar. Tapi kalau tidak wal umrana fi ghairiha. Kalau tidak pakai dinding, tidak pakai pagar, maka nanti dia boleh mengqasar setelah melewati rumah yang terakhir dari pemukimannya. Jelas? Melewati rumah terakhir dari pemukimannya. Ini di zaman dahulu. Sekarang, bagaimana di zaman sekarang? Di mana kota-kota itu kadang satu kota, dua kota, rumah menyambung. Kalau dibilang melewati rumah terakhir, itu panjangnya bisa sampai 100 kilo. Bagaimana patokannya? Kata para fuqaha, patokannya untuk di zaman sekarang, kalau kampungnya itu dibatasi dengan kampung lain dengan pagar atau yang semacamnya, maka masih berlaku patokan itu. Jelas ya? Atau antara kampung dia dengan kampung lain dibatasi oleh oleh tanah kosong. Jelas? Maka ini sudah dianggap dua kampung yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya. Kalau dari atas kita sini dari atas itu, yang paling terakhir itu kan ada kantor terakhir itu gerbang, ya, sebelum turun ke tempat gazebo itu. Itu kan dari situ sampai ke rumah berikutnya itu kan kosong. Nah itu yang dari yang dari Sinoa itu sudah boleh mulai mengqasar setelah melewati gerbang itu, gerbang itu. Ya, sudah boleh karena sudah dianggap keluar kampungnya. Walaupun mungkin masih satu kecamatan dengan kuah Sinoa yang ada di bawah, tapi jaraknya sudah sudah dipisahkan oleh tempat yang kosong. Itu sudah dianggap kampung yang berbeda. Jelas sampai sini? Iya. Kalau misalnya dipisahkan oleh jembatan, dipisahkan oleh sungai, maka ini dua kampung sudah dianggap terpisah. Kapan sudah dia keluar dari kampungnya nyeberangi sungai, maka sudah dianggap sudah dianggap keluar dari kampungnya, sudah boleh dia mengqasar. Nah sekarang, bagaimana kalau misalnya rumah sambung menyambung dan tidak ada pembatas sama sekali?
seperti di zaman sekarang. Mulai dari kota di sana pom bensin sampai kota di sini kan rumah menyambung. Iya. Apakah dikatakan ini atau satu kabupaten dianggap dihitung satu, nanti dia boleh mengkosor kalau keluar dari kabupaten, atau patokannya gimana? Iya. Sebagian masyayikh muasirin rahimahullah taala menyatakan bahwa kalau rumah sambung menyambung, maka patokannya di zaman sekarang adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu di tempat tersebut punya pasar sendiri, punya syurtah, polisi sendiri di zaman dahulu. Nah, ini kalau kita terapkan di zaman sekarang, itu mungkin kurang lebih sama seperti kecamatan. Ya, setiap kecamatan kan ada polseknya sendiri, jelas sampai sini. Kemudian ada apa? Rumah sakit. Ya, puskesmas kecamatan. Nah, gitu. Berangkat dari penjelasan sini para ulama mengatakan, jadi kalau rumah sambung menyambung, patokannya adalah per kecamatan. Jadi kalau misalnya orang yang tinggalnya di kecamatan Bantaeng, dia sudah boleh mengkosor kalau mau jaraknya jadi yang dihitung 80 kilo mulai dari keluar dari kecamatan Bantaeng ke jaraknya sana. Jelas sampai sini. Kalau dia mau ke Makassar, hitungan 80 kilo mulai dari batas kecamatan Bantaeng sampai ke Makassar. Itu patokannya. Jadi bukan dihitung dari kabupaten Bantaengnya, tapi kecamatannya dia. Kalau dia di Leta misalnya, berarti kecamatannya dihitung 80 kilo mulai dari apa? Perbatasan kecamatan Leta. Walaupun dia masih dalam Bantaeng, tapi sudah dihitung apa? Dihitung safar sudah. Yang penting sudah keluar dari apa? Kecamatannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kecamatannya menyambung ya, tapi kalau kecamatannya terpisah, tapi kalau ada suatu kampung, misalnya kelurahan ini sama kelurahan ini masih satu kecamatan, perhatikan, masih satu kecamatan, tapi kelurahan ini terpisah dengan kelurahan ini, dipisahkan oleh kosong gitu. Maka kelurahan ini dengan kelurahan ini dianggap berbeda, walaupun masih dalam satu kecamatan. Jelas sampai sini. Jadi kita tidak mengatakan kecamatan patokan utama. Patokan utamanya seperti di zaman dahulu. Kalau dua kampung terpisah dan dihukumi berbeda, maka ini dihukumi tersendiri. Kelurahan ini sama kelurahan ini, kapan keluar dari kelurahan ini sudah dihitung 0 kilometernya sampai 80 kilo. Kalau memang keduanya dipisahkan oleh tanah kosong atau yang semacamnya begitu. Tapi kalau kelurahannya nyambung, maka patokannya adalah apa? Kecamatan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu sampai sini terkait dengan 11 syarat bolehnya mengkosor. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertanyaan kalau ada kita dijawab pada salat Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.